masalah nasab, masalah sejarah itu nggak usah ditanggapi dengan emosional, tapi dipegang 3 hal. Pertama, wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Matur suwun atas kedatangannya tadi Pak Bupati, Bapak Camat wonten, Bapak Camat, Bapak Kades. Oke, matur suwun Pak Kades atas kehadirannya. Kiai Ilzamuddin, Ketua Naat Pusat, Kiai Ilzam Sayyid Ilzamuddin. Lora Yahya saking Madura, matur suwun atas kehadirannya jauh-jauh dari Madura. Berapa jam? Ya, dari Madura berapa jam sampai Jogja? Sampai sini 24 jam. 24 jam. Mampir Pak. Matur suwun atas kerawuhannya, jauh sekali dari Madura. Pusatnya dulu Naat itu awalnya di Madura, di makamnya Kiai Kholil Bangkalan. Beliau ketuanya, jadi seluruh Bani Wali Songo kalau sama beliau hormat, nggak berani macam-macam. Matur suwun atas kehadirannya. Kemudian para pengurus dari Naat Jawa Tengah, Kiai Mujahidin saking Kadilangu, beliau dirahipun saking Sunan Kalijaga. Kemudian Gus Nur Salim juga saking Kadilangu, keluarga Kadilangu. Kemudian yang dari DPW Jogja, calon DPW Jogja, karena belum diresmikan, Kiai KRT Aryan Thohir, beliau pakai belangkon di tengah, yang paling ganteng. Kemudian para kiai, para gawatis di wilayah mirip Kebumen, matur suwun atas kehadirannya. Matur suwun atas kehadirannya kita di sini sangat matur suwun karena diperhatikan ini haul Sunan Delik yang ke-11 nih. Yang ke-11 insya Allah angsal berkah kesehatan di para itu. Kemudian khusus tinggi Kiai Triyono Al-Idris, Kiai Triyono Idris, beliau yang pertama mampu merawat makamnya Sunan Delik. Dan saya ngeten dulu keluarga kula di Pemalang itu ada, sekarang beliau masih sugeng, namanya Mbak Aproni. Aproni itu santrinya Mbak Buyut saya. Beliau bilang masih keluarga, bahwa keluarga Pemalang itu sambung ke, kalau beliau bilangnya Pangeran Delik. Terus kula minta kontaknya Lora Yahya, kemudian dilempar ke Gus Isa, terus kemudian dilacak, ternyata makannya di sini, di Kebumen. Di Kebumen, padahal enggak terkenal kayak Delik ini. Sinten sing kenal kayak Delik? Betul nonton sing kenal. Tapi Naat bisa melacak. Terus para Juriah Wali Songo yang di tengah-tengah ini nasabnya hilang, hubungi saja Gus Islam. Nanti insya Allah beliau akan mencarikan banyak manuskrip. Syukur-syukur ada, karena baru 1-2 tahun ini manuskrip itu pada mulai bermunculan. Kalau zaman dulu cuma di lemari, Tambah duduk. Cari judul juga. Cari judul juga, santri.
Terus nak gadah dua peti nggih, dua peti manuskrip. Kiai Mujahidin juga gadah manuskrip, terutama manuskripnya Sunan Kalijaga. Nggih, itu luar biasa. Jadi khasanah ilmu Wali Songo itu luar biasa, terutama Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu paling produktif menulis manuskrip. Kemudian kalau lanjut di cerita Pemalang. Jadi salah satu simbah kula asmonipun Kyai Abdul Muid, kakak beradik sama Abdul Manaf. Dari 9 tahun langsung dilempar ke Surakarta sama ke Jawa Timur. Jadi saya unyu-unyu ya di kali simbah langsung di Pondok Wetang Jawa Timur sama tang Jamsaren atau Surakarta nih, Surakarta Jamsaren. Nah, di situ akhirnya balik ke Pemalang. Nah, duriannya Mbak Sunan Delik di Pemalang itu kalau dari jalur keluarga kula dari Mbak Abdurrahman. Mbak Abdurrahman itu asalnya dari Kartosuro, Surakarta nih, Surakarta. Bapaknya lagi Kyai Sazali di Kartosuro. Bapaknya Mbah Sazali, beliau Raden Usman. Nah, jadi berapa generasi itu? Sekitar 6 atau 7 generasi. Nah, di Pemalang Simbah Buyut itu orangnya biasa. Ya ada madrasah biasa, enggak yang banyak ngomong, banyak itu enggak. Dia sangat low profile lah bahasanya sekarang. Low profile. Ngaji yang ngaji, poso ya poso. Kalau puasa itu enggak ngetok nek poso. Jadi ya nek ana tamu tetap ikut minum biasa. Tamu keluar ya udah puasa lagi. Biasa enggak ngetok ibu aku lagi puasa, ngapunten. Enggak. Jadi beliau tawadhu sekali. Biasa, enggak ketok wong istimewa. Terus wayang ngaji, wayang ngimami. Beliau enggak pernah absen ngimami. Jadi beliau itu buat masjid dua. Pertama di Petarukan di Pemalang itu masjid Jami Petarukan. Kemudian yang kedua di Randu Dongkal di atas. Di Randu Dongkal masjid Jami Randu Dongkal. Nah, biasa aja. Kehidupannya biasa kayak kiai itu pada umumnya ngaji, ngaji biasa aja. Nah, suatu saat putrane itu beling. Nate wonten sing jaroh teng Mbah Nur Walangsanga Pemalang. Tang Muga. Tapi itu orang Tunggal. Nek mau ke Guci, nah itu ngelewatin. Mbah Nur Walangsanga itu kondang wali nih teman-teman dulu. Mbah Nur Walangsanga. Nah, saudara putrane Mbah Muid yang paling kecil itu cah beling. Asmanipun Mas Rukin. Sowan teng Mbah Nur Walangsanga. Biasa, ora ditemoni tapi biasa mawon. Terus balik jengkel, ora mboten puas ngoten. Wadul kalih adike Mbah Abdul Muid, asmanipun Mbah Abdul Manaf. Terus saking Mbah Manaf itu namung disangoni sawu isih mentah. Sawu kecil tapi isih mentah. Nang Kene Mbah Nur Walangsanga. Ngajak rombongan itu memang niatnya itu arep beling napa ngarep ngetes Mbah Nur. Sampai ke aspalan itu jalan gede lah, belum aspal mungkin zaman dulu. Itu Mbah Nur Walangsanga sampun di ujung jalan, sampun nyambut monggo gitu. Jadi jalan jauh belum sampai rumah wis disambut. Mlebet terus akhirnya di dalam itu diambilin makan langsung sama Mbah Nur Walangsanga. Terus ini lah sampai benar-benar sampai kenyang gitu. Terus rampung pamit mulai.
baru puas. Wah gitu. Jadi arek ngetes kewaliannya Mbah Nur Walasang itu juriaipun Sunan Giri. Lalu itu asare mau teng sawu kecil apa ya. Itu sampun kendus ya, teng wali besar lainnya. Dan itu salah satu ceritanya. Kemudian biasanya Mbah Manaf sama Mbah Abdul Muid itu memang istilahnya masuk lah, menjaga kemakmurannya. Memang nggak pernah memperlihatkan keistimewaannya. Nah pas suatu saat itu konangannya nopo. Ini sudah hampir-hampir mendekati wafatnya Mbah Abdul Manaf itu. Terus konangannya bapaknya gurunya bapak kulo itu wonangi kan namung tanggane Mbah Abdul Manaf. Wonangi nyindik tamune Mbah Abdul Manaf itu nek teko ora seling ngarep pintu pamit seling ilang. Itu teng posisi teng Wanarjan. Terus Mbah Abdul Manaf itu memang kondang walinya di dunianya, tapi kalau di masyarakat biasa dados lurah anggone apa PSH gitu. Terus pejinan hitam pakai celana. Nah Mbah Manaf itu biasa sering main musik hanya konek itu, tapi nek onten sik ngrasani biasanya jedul gitu. Terus beliau memang terkenal nopo Saidi Ang ini buat simbah kula sing ngetes adose zaman semonten mosok iso nek ponakane sendiri kan tahu mosok iso juga pawon tak percaya gitu kan. Itu simbah saya Mbak Acatik. Terus wis aku njaluk apa kurma mentah zaman tahun 60-an. Kurma mentah itu yo susah nih adose. Itu benar suatu saat di kurma mentah kayak gitu. Itu beliau memang ahli apa? Saya angin Mbah Abdul Manaf. Makam beliau di Wanarjan, nggih, wonten makam Pekelintingan itu beliau di paling kanan. Itu Mbah Abdul Manaf napa zuriyaipun Sunan Giri. Istimewanya keduanya itu benar-benar mempersiapkan kematiannya dengan sempurna. Ini cara ilmu Jawa itu namanya ilmu kasampurna. Akmaliyah. Jadi baik Mbah Abdul Manaf maupun Abdul Muid itu tahu kapan mau meninggalnya. Jadi kalau Mbah Abdul Muid itu malam seperti ini bilang sama keponakannya, besok bersubuh lawangnya ojo ditutup. Aku arep ana tamu kayak gitu. Habis sholat subuh pintunya nggak ditutup. Kemudian beliau datang ke ruang tamu terus kayak gitu, terus masuk ke kamar terus sedo. Itu Mbah Abdul Muid. Sing luwih keren itu adike lagi Mbah Abdul Manaf. Terus ngomong sama sedulure, aku situ arep mati jam 11 luwih berapa menit kayak gitu. Tenang, hari Sabtu jam 11 berapa menit situ. Niku jurahipun dari Sunan Giri yang di Pemalang. Satu sih tiangnya low profile, boten meriah ini gede-gede, boten masyhur sama sekali. Tapi ketika itu insya Allah mulia, karena sempurna iman aja meskipun diberikan kemuliaan sampai di akhir hidupnya. Apalagi simbahnya Sunan Giri Raden Utsman ini insya Allah
beliau namanya sunan. Sunan itu susuhunan. Itu ada dua definisi. Yang pertama, susuhunan itu tempat untuk meminta. Nyuwun, susuhunan. Yang kedua, susuhunan itu kepala. Ya, kepala. Terus ini zaman sekarang di dunia tasawuf itu mungkin mursyid lah, mursyid. Ya. Karena memang di tarekohnya Wali Songo, ajarannya Mas Songo itu yang diberikan hak untuk mengajarkan ilmu kasampurnan tadi itu cuma 8 wali. 8 wali ya. Itu enggak semuanya wali dapat. Ya, terus habis itu turun sampai ke eranya Sultan Agung. Kayak gitu. Jadi itu susunan itu kayak zaman saya ini mursyid lah, mursyid akmaliyahnya, mursyidnya apa? Wali Songo. Wonten itu sekelumit apa cerita dari keluarga yang Pemalang. Terus kemarin minggu yang lalu pulang ke sini sama teman-teman dari Naat Jogja itu survei makam Sunan Delik. Nah terus kalau Pak Ugeran makam kuno paling utara itu mesti yang paling sepuh, ya, paling lem itu mesti paling sepuh. Terus selatannya itu generasi sebelahnya. Kalau ada perluasan makam iso ngalor, iso ngetan, iso kulon, iso ngidul. Nah, oke, Sunan Delik itu cuma batu bata, ya, rongkilan, ya, botolnya rongkilan, wandel, kira-kira gaprok gitu ya, pasti semaput gitu. Nah, selatannya Sunan Delik itu ada makam nisan tua, ya, pakai batu cadas itu kan. Itu eranya Hamengkubuwono awal. Ya, yang apa sudah coklat itu. Nah, itu era Hamengkubuwono awal. 1700-an. Ya. Ada yang kanan ada, yang selatan ada. Nah, itu berarti apa? Berarti Sunan Delik itu pas antara manuskrip, ya, bahan batu bata itu sama makam di selatannya. Eranya 1700-an. 1700-an itu kalau ditarik ke atas antara berapa? 6 sampai 8 generasi kurang lebih segitu. Jadi insya Allah beliau bukan Sunan Anyaran, ya, bukan Sunan Anyaran. Nanti tiba-tiba ono Sunan Anyar, ya. Kan ini lagi nembe ngetren Sunan apa? Makam palsu, ya. Jogja itu lebih ramai makam palsu ini. Nah ini alhamdulillah dijaga sudah 11 tahun dihauli. Insya Allah terjaga dengan baik, sejarahnya juga terjaga dengan baik. Nah, satu lagi, bentar aja. Terus ini lebih banyak ontran-ontran di masyarakat, ya. Slow aja, ya kan, slow aja. Nggak usah heboh, nggak usah panik, nggak usah mengotori diri, nggak usah mengotori pikiran, gitu. Masalah nasab, masalah sejarah itu nggak usah ditanggapi dengan emosional, tapi dipegang 3 hal. Pertama, ada 3 kacamata atau 3 mata yang harus kita pegang dalam kebenaran itu. Pertama, bayani, mata bayani. Kemudian yang kedua mata burhani, yang ketiga mata irfani. Bayani itu apa? Bayani itu ya cara ilmu Quran hadis lah. Bayani ya, tafsir, fikih dan lain-lain. Itu bayani. Sumber kebenaran mutlak, ya, mutlak, absolut. Gak iso diowah-owah. Benar, ya kan? Tapi nggak boleh berdiri sendiri. Ya, nggak boleh berdiri sendiri. Harus dilengkapi dengan 2 tadi. Ibarat kelihatan itu jangan cuma sebelah mata. Nah, sebelah mata, 1 mata mungkin dari dajjal, ya. Harus 3 mata. Tadi mau pertama bayani itu ilmu agama, Quran, hadis dan alatnya, ya. Kemudian yang kedua burhani. Burhani itu cara zaman saiki apa? Sains, ilmu pengetahuan, ilmu sababiyah. Cara bahasa kampusnya
kausalitas, ya. Ilmu tajribah, eksperimentasi, penelitian, ya. Itu belajarnya temu nih, ya tentang kampus, entah itu ilmu sejarah, entah itu ilmu fisika, kimia, teknik, ya gitu. Ilmu sebabnya, ilmu sebab akibat. Kok pesawat itu iso mabur? Tanggo orang Quran hadis nonton boten? Boten nonton. Ya. Tapi itu kalau dibuat iso mabur tenan boten? Iso mabur tenan. Nyalai Quran hadis apa boten? Boten. Nah, Bayani sama Burhani itu harus valid dua-duanya. Ya. Sama satu lagi mata irfani, ya. Irfani itu apa? Intuisi. Tapi yo ojo di nggo intuisine tok, irfani tok. Mongko dadi ahli terawangan. Nggih. Ampun ngene. Lagi ngetren nggih, ilmu terawangan nggih. Ken kuburan. Apa namanya? Apa jenenge? Ronsen kuburan. Ora kanggo kalau tidak tervalidasi di mata Bayani sama Burhani. Nanti cuma rawangan tok dadi dukun. Nggih to. Nek kur nganggo Bayani tok kakean dalil ya kan ora iso mbuktekno. Tapi kalau kita pakai kacamata Bayani, Burhani, Irfani, insya Allah sampurno penglihatannya. Ngaten nggih. Itu sapa sing nganggo telu insya Allah ora bakal galau di dalam dunia nasab sama dunia perkuburan. Ngaten nggih. Demikian dari saya matur suwun atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.